Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waslillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita secara online. Walaupun kita tidak bisa berjabat tangan, tapi kita masih bisa bertatap muka secara langsung. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadirkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sanak keluarganya sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen mata kuliah kami, Bapak Dr. Khairul Mukti Rambe, atas kesempatannya memberi kesempatan kepada saya selaku makalah pertama dalam mata kuliah Fikih Mawaris yang kali ini judulnya itu Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Islam. Baiklah, saya akan membacakan presentasi makalah saya tentang sejarah perkembangan hukum kewarisan dalam Islam. Sejarah perkembangan hukum kewarisan Islam. 1. Sebab-sebab pembagian harta kewarisan pada zaman Jahiliyah. Bangsa Arab zaman Jahiliyah memiliki sifat kekeluargaan patrilineal. Bangsa Arab pada zaman Jahiliyah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kondisi daerahnya kering dan tandus mengharuskan mereka menjalani hidup penuh keberanian dan kekerasan. Mata pencarian mereka yang utama adalah berdagang yang dilakukan dengan cara menempuh perjalanan jauh dan berat. Permusuhan antara kabilah dengan kabilah lainnya seringkali menyebabkan peperangan yang memang berhasil membawa harta rampasan. Tradisi pembagian harta warisan pada zaman Jahiliyah berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Sebab-sebab mereka berhak menerima harta warisan yaitu A. Karena hubungan kerabat. Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Karena anak-anak belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka ini terletak pada tidak sanggupnya berjuang, memacu kuda untuk mengejar musuh, dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku. Serta bagi kaum perempuan karena fisiknya tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga, serta jiwa yang sangat lemah disisihkan dari menerima pusaka. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari 1. Anak laki-laki, 2. Saudara laki-laki, 3. Paman, 4. Anak-anak yang semuanya harus dewasa. B. Karena janji setia. Janji setia dalam dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuannya ini tidak mungkin terrealisasi apabila pihak-pihak yang janji setia adalah anak-anak yang belum dewasa. Apabila kaum perempuan, sebagian mufassir membenarkan pusaka mempusakai berdasarkan janji setia itu, berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 33 yang artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan lah dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan sesuatu. C. Karena pengangkatan anak. Seorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga yang menjadi tanggungannya, dan menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi dengan berstatus sebagai anak nasab. Apabila anak tersebut sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, dapat mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Di dalam segala hal ini diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepadanya.
bukan dinasabkan pada bapak yang sejati. Pembagian waris pada awal Islam menuju kesempurnaan. Pada zaman awal Islam dan beberapa sebab pusaka mempusakai di samping karena adanya hubungan kerabat atau pertalian nasab, yaitu sebagai berikut. 1. Pengangkatan anak. Pengangkatan anak sebagai sebab mempusakai di masa jahiliyah terus berlaku sampai pada permulaan Islam. Kebiasaan zaman jahiliyah mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan dibangsakan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul mengangkat Zaid bin Harithsyah menjadi anak beliau. Beliau mengangkat Zaid sebagai anaknya sesudah Zaid dimerdekakan. 2. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah Rasulullah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan kota Mekah bersama kerabat-kerabat menuju kota Madinah, di Madinah inilah Rasulullah serta rombongannya disambut gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka di segala keperluan, dilindungi jiwa dari pengejarannya kaum musyrikin Quraisy dan dibantu dan menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya. 3. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling memakai. Misalnya apabila seorang Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali atau ahli waris yang ikut hijrah, maka harta peninggalan dipusakai oleh walinya yang ikut hijrah. Sedang ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mempusakai harta peninggalannya. Apabila orang-orang Muhajirin tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang-orang yang menjadi wali karena ada ikatan persaudaraan. Keistimewaan terdapat dalam pusaka-pusaka menurut kewarisan Islam yaitu sebagai berikut. 1. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalannya untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya sebagai penggantinya, baik dari kerabat yang jauh maupun kerabat yang sudah tidak ada pertalian nasab sama sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yunani dan Romawi kuno. Akan tetapi syariat Islam mengizinkan kepada orang yang mewariskan memberikan wasiat maksimal sepertiga harta peninggalannya supaya tidak merugikan kepada ahli waris yang lain. 2. Tidak melarang bapak dan leluhur yang lebih atas darinya untuk mempusakai bersama-sama dengan anak si mati, dan tidak melarang si istri untuk mempusakai suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya, seperti cara mempusakai yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Akan tetapi Islam menetapkan bahwa mereka semua adalah tergolong ahli waris yang sama, mempunyai hak untuk menerima harta peninggalan. 3. Tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalan hanya kepada satu macam pewaris saja. Kendati pun jumlah anak-anak tersebut banyak, akan tetapi syariat Islam menyamakan hak antara anak tersebut sesuai dengan bagian masing-masing. 4. Tidak menolak anak-anak yang belum dewasa dan yang perempuan untuk menerima harta peninggalannya. Tidak membenarkan anak angkat. Yang kelima, tidak membenarkan anak angkat untuk mempusakai harta peninggalan si mati sebagai ahli waris si mati. Baiklah, itulah hasil makalah saya dengan kesimpulan bahwa perkembangan sejarah waris Islam itu diawali oleh pada zaman jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW sebelum lahir menyesuaikan dengan sesuai keadaan sekitar, yaitu hijrahnya dari Mekah ke Madinah, serta di sini disebutkan bahwa kelebihan atau keistimewaan waris Islam dengan ilmu-ilmu waris Yunani dan Romawi, bahwa dalam ilmu waris Islam itu tidak ada satupun yang tertinggal sebagai ahli waris, dan waris tidak hanya diwariskan pada satu ahli waris, sehingga di sini lebih mendekat kepada adil.
Eh, saya selaku pemakalah di sini pastilah banyak kekurangan di sana sini. Sebagai penyempurna materi di mata kuliah saya harapkan pada rekan-rekan program studi muamalah yang lain untuk menambahkan sehingga makalah saya ini menjadi sempurna. Untuk di akhir pembahasan, jika ada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau mungkin kritik dan saran juga pertanyaan, bisa kita buat ruang diskusi atau mungkin tanya jawab setelah presentasi saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada dosen mata kuliah Mawaris, yaitu Dr. Gita B, atas kesempatan saya, dan saya akhiri makalah saya kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.